Kalau dua orang melakukan kesalahan yang sama tapi hasilnya berbeda, apakah keduanya harus dinilai sama? Aku mau ngajak kamu mikir tentang satu konsep dalam filsafat moral yang agak nggak nyaman, yaitu moral luck. Apa sih itu moral luck? Moral luck adalah kondisi di mana penilaian moral terhadap seseorang dipengaruhi oleh faktor yang sebenarnya berada di luar kendali mereka. Konsep ini banyak dibahas oleh filsuf seperti Thomas Nagel dan Bernard Williams. Secara sederhana, moral luck itu kayak keberuntungan moral, tapi bukan berarti selalu beruntung, bisa juga sial. Contohnya gini, dua orang sama-sama ngebut di jalan, tapi yang satu sampai rumah dengan selamat, yang satunya lagi nabrak orang. Padahal tindakan awalnya sama, tapi kenapa penilaian kita beda? Nah, ada beberapa jenis moral luck, tapi aku fokus ke yang paling mudah dipahami. Yang pertama, itu ada resultant luck, hasil akhir yang menentukan penilaian. Yang kedua, circumstantial luck, yaitu situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, constitutive luck, sifat atau karakter bawaan kita. Artinya, banyak hal dalam hidup yang kita ternyata bukan sepenuhnya pilihan kita, tapi tetap dinilai secara moral. Disinilah dilemanya muncul. Di satu sisi, kita percaya bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi di sisi lain, hasil dari tindakan itu sering dipengaruhi oleh hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi pertanyaannya, apakah adil menilai seseorang dari hasil bukan dari niatnya? Kalau kita bilang iya, berarti kita mengabaikan faktor keberuntungan. Kalau kita bilang tidak, berarti kita mengabaikan dampak nyata dari tindakan itu. Dan disitulah moral luck menjadi problem yang rumit. Menurutku, solusi dari dilema ini bukan memilih salah satu, tapi menyeimbangkan dua hal, niat dan konsekuensi. Kita tetap harus menilai niat seseorang, karena itu bagian dari tanggung jawab moral. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap akibat nyata yang terjadi. Jadi, pendekatan yang lebih adil adalah menilai kesalahan berdasarkan niat dan menentukan konsekuensi berdasarkan dampak. Dengan begitu, kita tidak sepenuhnya menghukum keberuntungan, tapi juga tidak mengabaikan realitas. Kalau dipikir-pikir, mungkin kita semua pernah ada di posisi moral luck, pernah bikin kesalahan, tapi tidak terjadi apa-apa. Dan karena itu, kita merasa baik-baik saja. Padahal bisa jadi kita sedang beruntung. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah orang lain salah, tapi seberapa besar hidup kita hari ini dipengaruhi oleh keberuntungan yang tidak kita sadari. Moral luck mengajarkan kita satu hal penting, bahwa penilaian moral itu tidak selalu sesederhana benar atau salah. Dan mungkin sebelum menghakimi orang lain, kita perlu ingat, kita juga tidak sepenuhnya lepas dari yang namanya luck. Sekian video dari saya, terima kasih.